Latar belakang Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593–1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hayokrowati dan Ratu Mas Adi Diabanowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Dengan perlawanan terhadap VOC, usaha yang dilakukannya ialah dengan membentuk prajurit yang siap untuk bertempur dengan musuh. Hal tersebut tercermin dari upaya Sultan Agung menaklukkan Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC. Upaya penaklukan tersebut bahkan dilakukannya sebanyak 2 kali. Untuk mewujudkan cita-citanya, Sultan Agung melakukan 2 kali serangan besar-besaran ke Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, sedangkan serangan kedua dipimpin oleh Tumenggung Singaranu. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Tumenggung Baureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purabaya pada tahun 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Penjelasan. Kedua serangan ini melibatkan pasukan Mataram dari berbagai daerah, termasuk Laskar Sunda di bawah Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung dan menyerbu benteng VOC di Batavia dari berbagai arah. Alasan perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam terhadap VOC belum berhasil, meskipun Sultan Agung telah mempersiapkan pasukannya dengan baik dari segi jumlah, persenjataan maupun pembekalan. Namun perlawanannya terhadap VOC belum berhasil. Ada beberapa alasan mengapa perlawanan Sultan Agung gagal, yaitu kekuatan militer VOC lebih unggul dari pasukan Mataram. Strategi pertahanan VOC lebih efektif dari strategi penyerangan Mataram. Faktor alam juga menghambat pergerakan pasukan Mataram. Faktor internal juga melemahkan semangat pasukan Mataram. Faktor yang menyebabkan kegagalan Sultan Agung dalam susah menguasai Batavia. 1. Munculnya pengkhianatan dari dalam pasukan Mataram. 2. Kekurangan bahan makanan akibat dibakar VOC. 3. Jarak Mataram dengan Batavia yang terlalu jauh. 4. Berjangkitnya penyakit PS. 5. VOC menggunakan taktik perang parit yang sukar ditembus oleh pasukan Mataram. 6. Persenjataan yang kalah modern. Sultan Agung memutuskan untuk menyerang kedudukan VOC di Batavia. Serangan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1628 dan tahun 1629. Kedua serangan itu gagal.
Sebab semua gudang perbekalan yang disimpan Sultan Agung di sepanjang pesisir Priangan dibakar VOC. Akibatnya pasukan Sultan Agung kelaparan, sehingga dengan gampang dapat dihancurkan oleh VOC. Menyadari kegagalan dalam melaksanakan perlawanan bersenjata, Mataram melancarkan blokade ekonomi untuk melumpuhkan VOC di Batavia. Perniagaan besar dimonopoli oleh negara dan tidak boleh diperdagangkan kepada VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, kedudukan Sultan digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Sunan Amangkurat dalam menjalankan politik pemerintahannya melaksanakan kerjasama dengan VOC. Tentu saja hal ini dilakukan agar dia terhindar dari serangan VOC. Perjanjian bilateral antara Sunan Amangkurat I dan VOC. Pada tahun 1646, diadakan perjanjian bilateral antara Sunan Amangkurat I dan VOC. Isi perjanjian itu sangat merugikan Mataram. Adapun isi perjanjian itu diantaranya: 1. Mataram mengakui kedudukan atau kekuasaan VOC di Batavia dan VOC mengakui kekuasaan Sunan Amangkurat I di Mataram. 2. Apabila ada utusan Mataram yang akan bepergian ke luar negeri akan diangkut oleh kapal-kapal VOC. 3. Kapal-kapal Kesultanan Mataram diperbolehkan melintasi Selat Malaka dengan izin VOC. 4. Mataram tidak diperkenankan mengadakan hubungan dagang dengan Maluku. 5. Apabila terjadi peperangan, masing-masing tak akan saling menolong musuh. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, berarti Mataram mengakui kedaulatan VOC.